Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam kebenarannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Allah karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami percaya di hari baru ini, Tuhan menyediakan perkara-perkara baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 1-3. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka." Saudara yang dikasih Tuhan, Bob Saget, seorang komedian dan aktor Amerika, pernah berkata, "I become a chameleon for wherever I am." Saya menjadi bunglon dimanapun saya berada. Bunglon punya kemampuan untuk berkamuflase, mengubah warna tubuhnya menjadi seperti tempat di mana ia berada. Selain bunglon, ada beberapa binatang lain yang juga mempunyai kemampuan bisa mengubah warna dan kondisi tubuhnya menjadi serupa dengan tempatnya berada. Misalnya gurita, cumi-cumi, dan ikan kerapu marmer yang bisa mengubah tubuhnya menyerupai terumbu karang. Kelebihan dari binatang-binatang ini dalam menyerupai kondisi lingkungannya bertujuan untuk melindungi diri dan untuk mencari makan. Dalam konteks diri kita sebagai orang-orang beriman, Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi senantiasa hidup menuruti kehendak firman Tuhan. Dalam Imamat 18 ayat 1-3 ini tertulis, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka." Dalam konteks ayat ini, orang Mesir pada saat itu punya kebiasaan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Bangsa Mesir pada zaman itu menyembah banyak dewa dan mempunyai berbagai ritual dan sikap hidup sehari-hari yang tidak dikenan Tuhan. Bangsa Kanaan juga sama dalam hal kebiasaan dan sikap mereka. Mereka tidak mengenal akan Tuhan dan mempunyai sesembahannya sendiri, serta cara dan aturan hidup menurut pemikiran mereka. Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Musa, supaya bangsa Israel jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, dan juga yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Apa yang ada di tempat tinggal yang lama, yang tidak sesuai firman Tuhan, harus ditinggalkan dan jangan dilakukan. Dan kebiasaan orang-orang di tempat tinggal mereka yang baru, yang tidak selaras dengan firman Tuhan, jangan diikuti. Prinsip dan perintah yang sama ini berlaku untuk kita juga, yang hidup pada hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan pencipta semesta ini, kita perlu menjadi pribadi yang baru, yang berbeda dan yang kudus di hadapan Tuhan, dan yang menjadi terang bagi sesama kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing secara pribadi, apakah kita mengikuti sikap dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita? Kebiasaan yang berdosa, atau kebiasaan yang meskipun kelihatannya baik,
tapi tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari jadilah terang dan garam yang berfungsi, bukan yang disimpan dan tidak digunakan. Jadilah saksi Kristus dan teladan baik kepada setiap orang di sekitar kita. Jangan jadi sama dengan dunia ini, tapi beranilah untuk tampil beda. Jangan kita menjadi bunglon-bunglon iman. Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu adalah terang bagi langkah kami, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Kami bersyukur karena firman-Mu menegur kami dan mengingatkan kami untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi berbeda, menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami telah melakukan kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai kehendak Tuhan, telah menjadi serupa dengan dunia ini. Ampuni kami dan kuduskan kami Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala kegiatan kami di hari ini. Sertai dan pimpin kami, jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan, yang mengalami gangguan kuasa kegelapan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu dinyatakan, mujizat-Mu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah, yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.